celaka dan merugi seorang laki-laki yang memasuki bulan Ramadan, diberikan panjang umur sehingga ketemu dengan Ramadan, tetapi saat dia berada di bulan Ramadan banyak hal yang tidak dilakukan, terjerumus pada dosa hingga thummang salakha, kemudian Ramadan itu berlalu dan qabla an yughfara lahu, ia belum diampuni dosa-dosanya. Ramadan ini bertabur maghfirah. Banyak kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mendapatkan ampunan dari Allah? Karena kita ini adalah manusia yang memiliki potensi yang besar untuk melakukan dosa. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi maradatus syayatin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhas shaimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiras shaimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, di bulan yang mubarak ini, marilah kita sama-sama terus berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, benar-benar dalam melaksanakan segala perintah Allah dan benar-benar pula dalam meninggalkan segala larangan Allah. Semoga puasa yang kita lakukan saat ini mengantarkan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Khutbah singkat kita pada siang hari ini berjudul orang yang celaka di bulan Ramadan. Tema ini didasari oleh satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu." Sungguh raghma anfu rajulin ay khafa wa khasira, celaka dan merugi seorang laki-laki yang memasuki bulan Ramadan, diberikan panjang umur sehingga ketemu dengan Ramadan, tetapi saat dia berada di bulan Ramadan banyak hal yang tidak dilakukan, terjerumus pada dosa hingga thummang salakha, kemudian Ramadan itu berlalu dan qabla an yughfara lahu, ia belum diampuni dosa-dosanya. Padahal Ramadan ini bertabur maghfirah. Banyak kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mendapatkan ampunan dari Allah? Karena kita ini adalah manusia yang memiliki potensi yang besar untuk melakukan dosa. Dan kalau dosa yang kita lakukan ini terus kita bawa sampai akhirat, maka bisa jadi kita akan menjadi orang yang akan masuk ke dalam neraka. Karena tidaklah seseorang itu masuk ke dalam neraka kecuali disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Maka orang yang ada di akhirat nanti terbagi menjadi 3 golongan. Ada orang yang masuk ke dalam surga tanpa masuk ke dalam neraka. Ia tidak memiliki dosa, maka ia masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin amalnya tidak banyak,
Tapi karena ketiadaan dosa maka dia tidak masuk ke dalam neraka. Ada orang yang masuk ke dalam neraka dan tidak pernah keluar sama sekali dari neraka, yaitu orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Kekal selama-lamanya di dalamnya. Tapi ada golongan yang ketiga yang barangkali inilah jumlahnya yang paling banyak. Yaitu orang yang masuk ke dalam surga tetapi ia harus masuk ke dalam neraka disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dan tentu kita ingin menjadi golongan yang pertama. Tidak perlu mencicipi neraka terlebih dahulu. Walaupun nantinya kita akan masuk ke dalam surga dengan iman yang kita miliki, tapi jangan sampai kemudian kita masuk ke dalam neraka. Maka sedetik saja kita masuk ke dalam neraka, pasti kita tidak akan sabar untuk tahan di dalamnya. Oleh karenanya itulah yang kemudian kita kejar. Jangan sampai kita ketemu Ramadan berlalu, kemudian ada dosa-dosa yang kita miliki, tidak diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Hasan Al-Basri mengomentari hadis ini dengan mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sibaqon li khalqihi, sebagai sarana untuk berlomba bagi hamba-hambanya. Yastabiquna fihi bi ta'atihi, mereka berlomba untuk melakukan ketaatan dalam rangka untuk meraih mardatillah, ridha Allah. Fasabaqa qaumun, ada orang yang cepat berlomba dan berhasil mendapatkan berbagai macam ampunan dan pahala di dalamnya. Fafazu, dia beruntung. Tapi wa takhallafa akharun fakhabu, ada orang lain yang tidak berkesempatan atau tidak mau untuk melakukan amal-amal kebaikan sehingga ia menjadi orang yang celaka. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kita menjadi orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah agar kita tidak menjadi orang yang celaka dan juga menjadi orang yang merugi. Yang kedua adalah hendaknya kita menjadi orang yang layak untuk diampuni. Mungkin kita sudah berbuat baik, kita berpuasa, kita sholat malam, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Ternyata kita tidak termasuk golongan orang-orang yang layak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga menjadi sebuah kerugian. Karena ternyata setiap pekan Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan maghfirah kepada kita, baik di luar Ramadan atau terlebih di bulan Ramadan. Tetapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan kelayakan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis. Pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfirullahu azza wa jalla likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Allah akan mengampuni semua hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Illa rajulan, yang tidak diampuni adalah seorang laki-laki. Kana bainahu wa baina akhihi syahna, antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan, ada pertengkaran, ada persoalan yang belum diselesaikan sehingga terjadi saling benci satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang mau damai, padahal damai itu adalah baik, wassulhu khair. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya, ungduru hadaini, lihat nih dua orang yang saling bertengkar, jangan diberikan rahmat kepadanya hatta yastaliha, tunggu, lihat dia sampai mereka berdua mau berdamai, baru kemudian diturunkan maghfirah kepadanya. Ungduru hadaini hatta yastaliha, sampai diucapkan oleh Nabi 3 kali. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita jadikan Ramadan sebagai sarana bagi kita untuk berdamai dengan teman-teman kita. Kita maafkan saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Dan kita meminta maaf kepada saudara kita ketika kita melakukan kesalahan kepadanya. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang kita sudah luar biasa ibadah kita, tapi ternyata kita tidak layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang rugi adalah orang yang terhalang dari pahala Ramadan dan dari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan.
Ramadan kesempatan bagi kita untuk meraih berbagai pahala, berbagai kebaikan yang ada di dalamnya. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan, yang kita berharap nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan surga, ternyata tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan pahala kepada kita, tidak diberikan balasan oleh Allah kepada kita. Di antaranya adalah orang yang berlapar-lapar, berhaus-haus puasa, tapi karena ia melakukan perbuatan maksiat, mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menimbulkan permusuhan dan pertengkaran, maka ia tidak akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasa yang dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan kotor, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, artinya maksiat, maka falaisa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Kata para ulama, kalimat ini merupakan kiasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pahala orang yang berpuasa. Artinya Allah tidak memberikan balasan pahala kepada orang yang berpuasa kalau yang lapar. Kalau yang berpuasa hanya perutnya dan mulutnya saja, tetapi ternyata ia tetap berkata-kata kotor atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan orang yang rugi, yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan adalah orang yang ketika juga dipertemukan dengan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar mengandung berbagai macam kebaikan, lalu dia santai-santai saja dengan Lailatul Qadar tersebut. Gak ada amalan yang istimewa yang dilakukan. Dia duduk-duduk saja, santai-santai saja, tidak tergerak hatinya untuk melakukan ibadah. Maka dia terhalang dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim." Di dalam Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikannya, maka dia akan terhalang dari seluruh kebaikan yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang celaka di bulan Ramadan ini, dengan ampunan-ampunan yang Allah berikan kepada kita dan dengan pahala-pahala yang Allah sediakan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.